Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama secara vegetatif dan yang kedua secara generatif. Tapi kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu perkembangbiakan secara ovipar. Perkembangbiakan secara ovipar yaitu perkembangbiakan pada hewan yang dilakukan dengan bertelur. Contohnya adalah ayam, cicak, ikan, kura-kura, dan masih banyak yang lainnya. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain tidak memiliki daun telinga, kemudian tidak menyusui anaknya, dan biasanya induknya mengerami telurnya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, Bu Guru akan mengajak kalian jalan-jalan dulu. Ada yang mau ikut? Ayo! Senyum simpul pagi masih tersisa ketika sang bayu menyisir celah-celah rerumputan. Tatkala semilirnya tak henti berbisik, membuat burung-burung terus berkicau sendu. Di ujung sana, di kaki cakrawala, pegunungan berdiri tegak dengan gagahnya, menampakkan betapa indah alam ini. Awan berarak menanti siang yang akan segera datang. Langit bagai dilukis dengan warna biru syahdu. Hamparan rumput yang menghijau memanjakan mata setiap insan yang memandang. Inilah Indonesiaku, dengan kekayaan alam yang melimpah. Inilah Indonesiaku, hadiah indah dari Sang Pencipta. Inilah Indonesiaku, negeri yang ada di dekapan Katulistiwa. Selanjutnya, Bu Guru akan mengajak kalian untuk mengetahui tentang hewan vivipar. Perhatikan pembahasan berikut ini. Anak-anak, ini adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, yaitu melahirkan atau beranak. Contohnya adalah sapi. Nah, berikut ini akan Bu Guru sampaikan, akan Bu Guru jelaskan ciri-ciri umum dari hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Baik anak-anak, berikut Bu Guru jelaskan ciri-ciri umum hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Yang pertama, perhatikan telinganya. Sapi mempunyai daun telinga. Kalau hewan yang telinganya kelihatan, ini ada daun telinganya, berarti hewan itu berkembang biak dengan cara vivipar. Yang kedua, perhatikan, dia punya bulu. Bulunya tidak sama seperti bulu ayam atau bulu burung. Bulunya sama seperti bulu manusia atau rambut manusia. Jadi, hewan ini berkembang biak dengan cara vivipar. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, karena di Indonesia tanaman dapat tumbuh dengan subur, sehingga hewan-hewan dapat terpenuhi kebutuhan makanannya. Aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Indonesia tercinta, Indonesia pusaka. Nah, anak-anak, bagaimana? Pemandangannya indah bukan? Lain kali kalian akan buru aja
ajak ke sana bersama-sama. Selanjutnya adalah bagian yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini, yaitu perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Menariknya apa? Mau tahu? Ikuti penjelasan berikut ini. Oke, untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara ovovivipar. Perkembangbiakan secara ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan bertelur dan melahirkan. Kalian pasti bakalan takjub melihat bagaimana hewan-hewan tersebut melahirkan. Pasti penasaran banget kan? Oke, langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. 1. Ikan gupi. Berbeda dengan spesies ikan pada umumnya yang berkembang biak dengan cara bertelur, ikan gupi berbeda. Ikan gupi berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ikan gupi ini tergolong cepat dalam masa perkembangbiakannya. Hal ini ditujukan dengan periode kehamilannya yang hanya membutuhkan waktu 21 atau 30 hari. Waktu ini bisa lebih cepat atau lebih lama, tergantung oleh suhu air di kawasan tersebut. Sekali kehamilan, ikan gupi dapat menghasilkan 10 sampai 80 calon bayi. Yang kedua, ikan pari. Pada awalnya, ikan pari jantan dan betina akan melakukan pembuahan, lalu akan menghasilkan telur, di mana telur-telur tersebut tidak langsung dikeluarkan dan menetas begitu saja. Telur-telur tersebut akan disimpan di dalam tubuh ikan pari betina sampai embrionya tumbuh dan berkembang dalam kandungan hingga titik yang optimal. Untuk masa kehamilannya, mereka membutuhkan waktu 9-12 bulan, di mana dalam sekali kehamilan akan menghasilkan 5-9 anak. Yang ketiga, platypus. Platypus adalah hewan pandemik asal Australia. Meskipun mereka termasuk kelas mamalia, akan tetapi mereka juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah pembuahan terjadi, embrio platypus akan berkembang dalam telur dan mengambil nutrisi dari sebagian kuning telur mereka. Perkembangan embrio platypus tergolong cepat. Mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 10-14 hari untuk mengandung anaknya. Yang keempat, ada kuda laut. Hewan yang memiliki nama lain hippocampus ini cukup unik loh. Pasalnya, kuda laut jantan yang mengandung keturunannya. Kuda laut jantan akan menyimpan telurnya yang dilapisi oleh selaput di dalam sebuah kantong yang mirip dengan kantong kanguru. Setelah itu, dia akan mengandungnya selama 10-14 hari saja. Jumlah telur yang dihasilkan dalam sekali pembuahan sekitar 50-200 butir tergantung ukuran dan usia kuda laut tersebut. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa rajin-rajin mencuci tangan. Dan kalau mau bepergian, pakailah masker. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.